Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Kita sudah jeda pembelajaran selama kurang lebih 2 minggu karena ada PTS atau penilaian tengah semester. Nah, semoga di awal bulan Maret ini kita selalu diberi kemudahan, kelancaran sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring secara sehat dan juga penuh semangat. Tak lupa selalu saya ingatkan bahwa kita harus membiasakan untuk tetap berliterasi, gitu ya. Khususnya di mapel bahasa Indonesia. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dan barokah, diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ilmu dan juga belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi kita di pagi hari ini yaitu menjaga warisan budaya dengan melestarikan puisi rakyat. Bahasa Indonesia kelas 7 di semester genap tahun pembelajaran 2020-2021. Hari Jumat 19 Maret 2021. Nah, oke, puisi rakyat. Subtema yang akan kita pelajari hari ini ada 3 bagian. Dan yang pertama yaitu definisi dan ciri-ciri dari pantun, syair, serta gurindam. Untuk yang B, informasi dalam bentuk pantun, syair, dan gurindam. Dan yang ketiga atau yang C itu adalah ikhtisar isi dari pantun, syair, dan gurindam. Sebelum saya lanjut untuk menerangkan materi, pasti kalian sudah mengenal dari puisi. Nah, puisi itu yang perlu untuk dilestarikan yaitu adalah puisi rakyat. Nah, yuk kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu adalah definisi dan ciri-ciri pantun, syair, serta gurindam. Nah, ketiga-tiganya ini sama juga dengan penjelasan. Nah, penjelasan dari apa saja? Dari pantun, syair, dan gurindam. Ketiganya sama-sama berjenis karya sastra. Hampir mirip tetapi mempunyai perbedaan yang tidak signifikan atau tidak mencolok. Jadi perbedaannya tidak terlalu jauh. Nah, untuk yang definisi daripada pantun adalah pantun itu adalah berbentuk puisi lama Indonesia. Nah, pantun sendiri diciptakan untuk menyampaikan sebuah pikiran dan juga perasaan terhadap lawan jenis ataupun seseorang. Itu namanya pantun. Inti sari atau arti dari pantun itu adalah hal yang disampaikan pikiran juga perasaan terhadap orang lain atau seseorang. Nah, pantun itu juga dapat digunakan untuk menceritakan suatu perkara. Suatu perkara itu sama juga dengan persoalan. Lalu pantun dapat digunakan untuk menyindir juga.
bersenda gurau atau guyon ataupun juga bercanda. Bisa juga untuk memberi sebuah nasihat dan juga bersenang-senang atau bermain. Itu definisi dari pantun. Nah, sedangkan ciri-ciri dari pantun itu yang pertama adalah tiap bait terdiri atas 4 larik. Diingat-ingat, terdiri dari 4 larik. Itu namanya satu bait. Nah, tiap-tiap larik itu terdiri atas 4 sampai 6 kata. Dan yang ketiga, setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat, larik pertama dan kedua itu namanya sampiran. Lanjut, ciri yang kelima itu adalah larik ketiga dan keempat merupakan isi dari setiap baitnya. Dan yang keenam, rima akhir larik bersaja AB. Dan yang ketujuh, bunyi akhir larik pertama dan ketiga harus sama. Jadi sepadan atau seirama. Dan yang kedelapan, bunyi akhir larik kedua dan keempat harus sama. Dan yang kesembilan adalah isi pantun mengungkapkan sebuah perasaan. Terhadap siapa, Pak? Ya, perasaan terhadap orang yang dituju. Baik nanti bisa untuk menyindir, untuk bersenda gurau, memberi nasihat, atau seumur bersenang-senang. Nah, sedangkan jenis pantun itu ada 3. Yang pertama adalah pantun untuk anak-anak. Dan yang kedua adalah pantun untuk orang muda. Sedangkan yang terakhir atau ketiga adalah pantun orang tua. Jadi ketiga-tiganya ini memiliki fungsi atau peran yang berbeda. Itu yang dinamakan dari jenis pantun. Ya, kalau di slide sebelumnya tadi kita membahas tentang pantun. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari syair. Definisi dari syair itu adalah syair merupakan jenis puisi lama berasal dari kesastraan Arab. Nah, syair berbentuk puisi lirik halus dan penuh dengan gejolak rasa penyairnya. Jadi pendalamannya untuk membuat syair ini lebih didalami lagi dan juga lebih mendalam. Pokok intinya begitu. Nah, syair sering digunakan sebagai pengubah cerita atau mengungkapkan suatu kisah. Definisi itu sama juga dengan pengertian. Nanti kalau ada pertanyaan syair adalah, nah itu bisa dijawab, syair itu berbentuk puisi lirik halus digunakan sebagai pengubah cerita atau mengungkapkan suatu kisah. Nah, sedangkan kalau ciri-ciri dari syair yang pertama atau yang nomor 1 adalah terdiri atas 4 larik atau baris. Setiap bait memberi arti masing-masing. Dan yang kedua, setiap bait ada kesatuan yang menceritakan suatu kisah. Dan yang ketiga, semua baris merupakan isi atau dalam syair tidak ada sampiran. Kalau di pantun tadi ada sampirannya, sedangkan kalau di syair itu tidak ada sampiran. Dan yang keempat adalah sajak akhir tiap baris selalu sama, yaitu A. Itu akhirannya. Dan yang nomor 5 adalah jumlah suku kata tiap baris hampir sama. Terdiri dari 4 sampai 5 kata dan 8 sampai 12 suku kata. Nah, yang terakhir adalah isi syair. Berupa nasihat, petuah, cerita, bisa lukisan peristiwa, dapat juga tentang pengajaran ataupun mistik. Nah, kalau untuk yang jenis-jenis syair itu ada 6. Yang nomor 1 syair panji.
Yang nomor 2 adalah syair romantis. Dan yang nomor 3 adalah syair kiasan atau perumpamaan. Dan yang nomor 4 adalah syair tentang sejarah. Yang nomor 5 syair saduran. Dan yang terakhir adalah syair tentang keagamaan. Lalu dari definisi gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari India. Gurindam adalah perkataan yang bersajak pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataan dengan satu pasangan saja. Nah, gurindam syarat dengan nilai keagamaan yang kental dan juga moral yang utuh. Lalu untuk ciri-ciri dari gurindam adalah 1. Terdiri atas 2 baris dalam sebait atau dalam satu bait. Dan yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekira 10-14 kata. Tiap baris memiliki irama sama atau bersajak AA, BB, CC, dan juga seterusnya. Yang nomor 4, satu bait gurindam merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan yang nomor 5, baris pertama itu berisi tentang soal, bisa masalah ataupun sebuah perjanjian. Yang nomor 6 adalah baris kedua berisi jawaban, akibat masalah, atau juga bisa berisi perjanjian baris pertama. Nah, yang isinya yang dimaksud adalah isi atau maksud gurindam terdapat pada baris yang kedua. Dan yang terakhir dari ciri-ciri gurindam adalah isi gurindam berupa nasihat, filosofi hidup, dan juga kata-kata mutiara atau yang penuh dengan semangat. Kalau tadi kita sudah membahas dari definisi dan ciri-ciri pantun, syair, dan gurindam, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu informasi dalam pantun, syair, dan juga gurindam. Nah, pesan dalam pantun, syair, dan gurindam, rima dalam pantun, syair, dan juga gurindam, dan berisi tentang pilihan kata dalam pantun, syair, dan juga gurindam. Pesan dalam pantun, syair, dan gurindam. Pesan adalah nasihat atau amanat yang akan disampaikan melalui sesuatu ataupun pesan. Nah, pesan itu dalam pantun dapat ditemukan pada baris yang ketiga dan juga keempat. Nah, pesan dalam syair dapat ditemukan pada keseluruhan atau keempat barisnya. Sedangkan pesan dalam gurindam dapat ditemukan pada keseluruhan atau kedua barisnya. Pesan dalam pantun, syair, dan gurindam ini biasanya berisi tentang nilai moral dan agama atau nasihat tentang agama, bisa juga nasihat tentang nilai moral. Kok yang berisi tentang baik dan juga dukungan agar kita bisa menjadikan lebih baik. Itu termasuk dari moral dan juga agama. Nah, rima dalam pantun, syair, dan gurindam. Nah, rima adalah perulangan bunyi pada puisi. Nah, rima terdiri atas rima kata dan rima baris. Pantun mengandung rima AB dan juga syair tersebut mengandung rima A. Lalu untuk yang gurindam mengandung rima AA, BB ataupun C. Pilihan kata dalam pantun, syair, dan juga gurindam. Nah, pilihan kata atau yang sering kita sebut diksi dalam pantun, syair baik maupun gurindam itu berbeda-beda. Pak, maksudnya berbeda-beda itu bagaimana? Ya,
Pantun itu biasanya menggunakan kata denotasi atau bahasa sehari-hari. Sedangkan dari syair dan gurindam itu biasanya menggunakan kata konotasi atau kata yang argis atau bahasa Melayu. Itu adalah pilihan kata dari pantun, syair, dan juga gurindam. Nah, lalu untuk yang C yaitu simpulan isi pantun, syair, dan juga gurindam. Nah, simpulan dari isi pantun itu maksudnya adalah tujuan dari isi pantun adalah menyampaikan sebuah nasihat, menyatakan rasa sayang, ajaran budi pekerti, dan moral untuk kepentingan sosial, bisa juga hiburan dan juga teka-teki. Isi pantun dapat ditemukan pada larik yang ketiga ataupun keempat. Jadi bisa dibaca, ditemukan, dan dicari itu ada di larik ketiga dan keempat. Nah, simpulan isi syair. Nah, kalau simpulan isi syairnya adalah isi syair dapat diketahui melalui setiap baris dalam satu bait syair. Nah, isi syair dapat diketahui dari baris pertama hingga baris keempat. Jadi, keempat baris kalau di syair itu simpulannya bisa dicari dalam 4 barisnya. Sedangkan simpulan dari isi gurindam itu adalah larik pertama dalam gurindam itu berisi masalah. Sedangkan larik kedua gurindam itu berisi sebuah jawaban. Jadi kalau yang larik pertama atau yang atas itu adalah masalah. Untuk yang larik kedua itu berisi tentang jawaban dari masalah di baris pertama. Nah, isi gurindam itu dapat dilihat pada baris pertama dan 2. Biasanya suatu gurindam berisi tentang nasihat, filosofi hidup, dan juga kata-kata mutiara dan juga pesan nasihat yang baik dan berisi tentang moral dan juga agama, berkaitan dengan agama dan kehidupan sehari-hari. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dan juga barokah. Selalu diberi kemudahan, kelancaran Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan. Tak lupa saya ingatkan selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan pemerintah dan juga berlaku. Kalau benar-benar tidak perlu, sangat amat penting untuk keluar rumah, tidak usah bepergian dahulu. Apabila memang mendesak, bisa diantarkan orang tua. Dan tidak jemu-jengah dan juga tidak lupa untuk selalu bercuci tangan atau membersihkan diri selepas ada kegiatan apapun. Ya, saya ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.